Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, memiliki segalanya, namun merasa ada lubang besar yang kosong di tengah dada Anda? Anda tidak sedang sakit secara fisik, tapi jiwa Anda terasa lelah seolah-olah dunia ini adalah beban yang terlalu berat untuk dipanggul sendirian. 900 tahun yang lalu, seorang cendekiawan paling terhormat di masanya, Imam Al-Ghazali, merasakan hal yang sama. Ia meninggalkan kemegahan istana dan jabatan tertingginya demi satu pertanyaan. Di mana letak kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh dunia? Hari ini kita akan menelusuri jalan pulang yang ia temukan. Mari kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita hidup di era yang memaksa kita untuk menjadi segalanya. Bagi semua orang, di setiap waktu, kita terjebak dalam perlombaan yang tidak memiliki garis finish. Kita mengejar angka-angka. Angka di rekening bank, angka di timbangan berat badan, angka di jumlah pengikut media sosial seolah-olah. Angka-angka itu adalah meteran yang mengukur harga diri kita sebagai manusia. Tapi lihatlah apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Di balik senyum yang kita pamerkan, banyak dari kita yang sedang mati pelan-pelan di dalam sana. Kita merasa lelah, bukan karena kita bekerja terlalu keras, tapi karena kita mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan dahaga jiwa kita. Kita merasa hampa, justru di saat kita seharusnya merasa paling penuh. Kita sangat takut tertinggal dari tren dunia, tapi kita membiarkan jiwa kita tertinggal jauh di belakang, kering dan tidak terawat. Kita memberikan perhatian penuh pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Namun kita kehilangan kemampuan untuk mendengar apa yang hati kita sendiri butuhkan. Kita seperti orang yang sedang meminum air laut. Semakin banyak kita meminum kemewahan dan pengakuan dunia, semakin haus kita merasakannya. Inilah konflik terbesar kita saat ini. Kita memiliki semua alat untuk berkomunikasi, tapi kita merasa sangat kesepian. Kita memiliki semua kenyamanan fisik, tapi kita sulit untuk tidur dengan tenang. Kita kelelahan bukan karena beban hidup yang berat, melainkan karena kita memikul beban harapan yang tidak pernah ada ujungnya. Kita sedang memikul beban yang bukan milik kita, demi memuaskan penonton yang bahkan tidak peduli pada luka-luka kita. Namun, Al-Ghazali memberikan sudut pandang yang akan mengejutkan Anda. Beliau mengatakan bahwa rasa lelah dan hampa yang Anda rasakan bukanlah sebuah musibah. Sebaliknya, itu adalah alarm ilahi. Rasa lelah itu adalah cara jiwa Anda memberitahu bahwa ia sedang kelaparan. Kita sering mengira obat dari rasa lelah adalah liburan atau istirahat fisik. Padahal, Al-Ghazali mengajarkan bahwa obat dari lelahnya hati bukanlah berhenti bergerak, melainkan berhenti berharap pada apa yang akan hilang. Pernahkah Anda memperhatikan betapa telitinya kita dalam merawat hal-hal yang bersifat sementara? Jika pakaian kita terkena noda sedikit saja, kita akan segera mencucinya. Jika ponsel kita tergores, kita merasa cemas dan segera memperbaikinya. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk memastikan setiap helai rambut berada di tempatnya, memastikan kulit kita terlihat sempurna di depan kamera, dan memastikan bahwa topeng yang kita kenakan di hadapan dunia tidak memiliki celah. Namun, mari kita lihat lebih dalam ke tempat yang jarang kita kunjungi, batin kita sendiri. Imam Al-Ghazali mengamati sebuah fenomena yang menyedihkan dalam perilaku manusia. Kita seringkali memperlakukan jiwa kita seperti musuh atau orang asing. Kita membiarkan hati kita penuh dengan karat kebencian, noda iri hati, dan luka-luka dendam yang membusuk selama bertahun-tahun, tanpa pernah terbersit keinginan untuk menyembuhkannya. Kita sangat khawatir dengan bau badan kita, namun kita abai dengan bau busuk kesombongan yang tercium dari cara kita bicara. Kita takut terlihat miskin di mata manusia, namun kita tidak merasa gentar saat jiwa kita terlihat kompeng-kemping dan melarat di hadapan Tuhan. Lihatlah bagaimana kita bereaksi terhadap kritik. Saat seseorang menyinggung fisik kita, kita merasa terluka dan marah. Namun, saat sifat-sifat buruk kita seperti kemarahan yang tak terkendali, atau rasa haus akan pujian mulai menggerogoti ketenangan kita, kita justru menganggapnya sebagai hal yang wajar. Kita telah menjadi ahli dalam menghias sangkar, namun kita membiarkan burung di dalamnya mati kelaparan. Kita hidup
untuk memuaskan mata orang lain. Namun kita lupa cara memuaskan kebutuhan jiwa kita sendiri untuk merasa damai, jernih, dan merdeka. Visual. Ilustrasi hati yang bersih mengkilap, seperti cermin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Tugas aslinya adalah memantulkan cahaya Tuhan. Namun, dosa, ambisi yang berlebihan, dan cinta dunia yang membabi buta adalah debu yang menutupi cermin itu. Jika cerminmu tertutup debu, kau tidak akan bisa melihat keindahan. Kau hanya akan melihat kegelapan. Landasan filosofis Al-Ghazali sederhana. Kebahagiaan bukan tentang menambah apa yang kita punya, tapi tentang membersihkan apa yang menghalangi pandangan kita. Argumen utama Al-Ghazali untuk ketenangan jiwa adalah tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa. Beliau menekankan bahwa ketenangan sejati muncul saat kita berhasil memindahkan dunia dari hati ke tangan. Biarkan dunia ada di tanganmu untuk kau gunakan. Tapi jangan biarkan ia masuk ke hatimu hingga ia menjajah perasaanmu. Saat Anda tidak lagi merasa memiliki dunia, Anda tidak akan pernah merasa kehilangan. Itulah puncak tertinggi dari ketenangan ketika kehilangan tidak lagi membuatmu hancur, dan pencapaian tidak lagi membuatmu sombong. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa tenang jika cicilan masih menumpuk atau hubungan saya sedang hancur? Ingatlah saat Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang hebat, hingga beliau kehilangan kemampuan bicaranya. Beliau menyadari bahwa semua ilmunya tidak berguna jika hatinya masih mencari validasi manusia. Beliau pergi, mengasingkan diri, dan menyapu lantai masjid di Damaskus tanpa ada yang mengenalinya. Di sanalah beliau menemukan bahwa kekuatan terbesar manusia muncul saat ia berani melepaskan egonya di hadapan Yang Maha Kuasa. Mulai hari ini, cobalah untuk melihat rasa lelahmu sebagai undangan untuk kembali. Pulanglah ke dalam sujudmu. Pulanglah ke dalam keheninganmu. Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa dunia ini hanyalah jembatan. Jangan membangun rumah di atasnya. Cintailah sesuatu sekadarnya. Bencilah sesuatu sekadarnya. Letakkan beban yang bukan milikmu. Sadarilah bahwa satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah momen saat ini dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Saat hati sudah menemukan rumahnya, dunia tidak lagi bisa menyakitimu. Pada akhirnya, hati yang lelah hanya butuh satu hal: berhenti mencari di tempat yang salah. Seperti kata Imam Al-Ghazali, kebahagiaan terletak pada kemenangan atas nafsu dan keinginan batinmu sendiri. Temukan ketenangan itu bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Saya nama Anda. Terima kasih telah merenung bersama di era filsafat kehidupan. Semoga hatimu menemukan kedamaian yang ia cari. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.